Syukran kepada Bintang. Selanjutnya, acaranya untuk memperingati kegiatan Tahun Baru Islam. Selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Sirajuddin SPD CFN LPC, motivator dan profesional trainer. Kepada Ustadz dipersilahkan. Rao, gak boleh izin lagi Rao. Tes 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan berkelana. Luar biasa memang Al-Andalus, tanpa diajarkan sudah luar biasa. Takbir. Jalan-jalan berkelana. Singgah sebentar beli kuini. Kalau bukan karena cinta, takkan saya hadir di sini. Nambah cek? Bukan titik membuat tinta, tapi tinta membuat titik. Bukan cantik membuat cinta, tapi cinta cantik. Itu pantun andalan istri saya. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Qadina billahi rabbil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulahu wa qur'ani muhammad. Teman-teman, kalau saya katakan 1, teman-teman katakan yes. Mudah? Kita tes. 1. Yes. 1. Yes. Yang akhwat. 1. Yes. 1. Yes. 1. Yes. 1. Yes, yes. Yang ikhwan dengan kalah. 1. Yes. Nampak badannya. 1. Yes. 1. Yes. 1. Yes, yes. Semuanya. 1. Yes. Kalau saya katakan 2, teman-teman, saya panggil teman-teman karena usia kita tidak jauh beda. Iya. Maksudnya dengan ustaz-ustaz saya. Baik. Kalau saya katakan 2, teman-teman katakan yes, yes. Mudah? Kita tes. 2. Yes, yes. 2. Yes, yes. 2. Yes, yes. 1. Yes. 2. Yes, yes. 1, 2. Yes, yes, yes. 1, 1. Yes, yes. 2, 2. Yes, 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 yes. Emang pintar. Siapa guru matematikanya? Belum selesai. Kalau saya katakan 3, teman-teman katakan yes, 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 wow. Seperti sekolah teman-teman yang wow, amazing. Oke? Bisa ya kita tes. 1. Yes. 1. Yes. 3. Yes, 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 wow. 2. Yes, yes. 1. Yes. 1, 2. Yes, yes, yes. 1, 2, 3. Yes, 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 wow. Takbir. Allah. Coach, namanya mungkin coach senang sekali hadir ke Al-Andalus. Ini pertama kali mengerjakan ini. Sekolah ini pertama kali saya kerjakan. Dan itu pertama kali. Gitu ya, orangnya lama-lama, beliau juga luar biasa. Saya rasa sudah saatnya punya SMA. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan anak muda yang saya rasa muda di sini benar-benar muda, bukan karena usia tapi karena sikap. Karena muda itu pada akhirnya bukan soal usia, tapi soal sikap. Ingin selalu muda, ingin terlihat muda, dan punya semangat muda. Muda akan selalu muda dengan optimis, yakin dengan masa depan. Seperti doa brother tadi, indah sekali doanya, tepuk tangan untuk beliau. Itu doa anak muda yang kata Ibn Abi Thalib, syubanul yaum rijalul ghad. Anak muda hari ini harus bisa jadi pemimpin di masa depan. Anak muda hari ini tidak boleh jadi pecundang. The youth of today, anak muda hari ini, the leader of tomorrow. But bukan hanya tomorrow, bukan hanya besok, bahkan hari ini. Sekarang harus jadi pemimpin. Yang jadi ketua OSIS angkat tangan. Yang tadi berani doa. Yang jadi ketua kelas.
Itu bukan lagi mengaminkan kata Ali bin Abi Thalib tadi. Dia lebih daripada itu kalau saya bilang. Takbir. Salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Muhammad shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Satu. Satu. Jangan hitung-hitungan. Kalau saya katakan satu jangan dua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Kata orang kan tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta, tak cinta maka tak saling kenal, tak saling kenal maka tak saling terkenal. Kita harus saling terkenal. Pernah berjumpa dunia nyata, kita harus berteman di sosial media. Iya. Nama saya Sirajuddin. Siapa namanya? Sirajuddin. Orang suku apa kira-kira kalau Sirajuddin ya? Pak, tak ada makan nanti di belakang. Istri saya orang Pak. Coba ada ya Sirajuddin dong. Saya suku Bugis. Coba jadi biasa ada Baharudin, Sirajuddin, Syafruddin, tapi beda dengan yang pakai den, dan itu banyak. Tapi kalau Sirajuddin ya itu banyak. Ada orang Bugis di sini? Ada orang Bugis? Oh ada dua. Oke, satu suku kita ya. Karena orang Makassar, Sulawesi teman-temannya. Saya seorang penulis buku. Saya punya dua buku, satu Opamik Sidikin, satu lagi Inspirasi Keluarga Muda. Kemarin dapat beasiswa untuk belajar di Tsinghua University Beijing China, program beasiswa dari Terus kemarin dapat penghargaan dari Kemenpora Republik Indonesia sebagai pasangan muda inspiratif dan berprestasi. Sekali lagi teman-teman, bukan saya yang hebat, tapi yang teman tadi bilang Allah yang hebat. Siapa yang hebat? Allah yang hebat. Dan penting kita yakin, anak muda, anakmu. Saya punya istri dua matanya kan. Namanya Marmiati. Saya juga punya dua anak. Hobi saya mendengar. Satu moto saya yang ingin sharing ke teman-teman adalah terbentuk. Tidak ada yang instan. Yang mungkin ke depannya ingin sukses angkat tangan. Yang ingin hidupnya kaya di masa depan katakan saya. Hidupnya jadi pebisnis mulia, katakan saya. Sekolah ITB itu hobinya jadi pebisnis. Yang ingin jadi pebisnis, jadi entrepreneur, angkat tangan. Yang entrepreneur yang ingin jadi pengusaha, angkat tangan. Banyak kan, pengusaha paling banyak. Karena Nabi cinta sama pengusaha ya. Yang ingin jadi orang kaya, punya usaha, masuk surga, katakan saya. Nah, pas sekalian, tidak ada yang instan. Semua butuh perjuangan. Yang hari ini tadi doa, yang bisa doa pasti pernah gagal. Yang tadi MC pernah gagal. Yang tadi nyanyi pernah gagal. Pada akhirnya dia sempurna. Terbentuk dulu. Mereka yang pernah dapatkan penghargaan di dunia, yang mereka pernah mendapatkan satu hal yang luar biasa, tidak ujuk-ujuk langsung dapat. Pasti mereka pernah mencoba. Dan sekarang fase anak muda ini, yang depan coach ini, harus banyak coba. Biar masa mudanya habis dengan kegagalan, masa tua yang penuh dengan keberhasilan. Jangan takut jadi MC, jangan takut jadi tukang baca doa. Semua itu adalah fase belajar, sedang menapaki tangga-tangga untuk menuju yang namanya kesuksesan. Tapi ini aktivitas saya sekarang aktif di dunia training. Saya punya lembaga namanya CEO, Teamstro Indonesia CEO. Ini buku saya. Ini saya ketika Metro TV bareng Belahan Jiwa. Ini sekolah yang saya sudah kunjungi, nanti saya masukkan ke Dalus. Baik, perusahaan saya tidak ingin lama-lama. Oke, kali ini kita akan bahas terkait dengan apa? Pencegahan kenakalan remaja. Saya sebelumnya kalau pengen ngomong remaja, sebenarnya kalau dalam kepala saya remaja itu udah ada. Kalau saya memahami sebagai seorang muslim cuma dua. Yang pertama itu anak-anak, yang kedua itu dewasa. Setelah dia balik, dosa udah tanggung sendiri. Remaja sebenarnya di bahasa orang-orang yang ada di Amerika itu bahasa marketing, teman-teman. Boleh kita bilang remaja dari sisi usia, tapi dari sisi dosa, remaja itu dewasa. Yang tadi pagi tidak sholat subuh, dosanya tidak tanggung sama orang tua. Kalau sudah balik, udah tanggung sendiri. Iya, yang tadi pagi bohong, nyolong, maksiat, dosanya sudah tidak ditanggung sama orang tua. Tapi siapa yang menanggung? Kita sudah sendiri. Baik, udah tanggung sendiri. Maka teman-teman, hari ini yang depan saya umurnya remaja, tapi kalau sebagai seorang pemuda muslim, mentalnya harus dewasa. Nggak lagi
senggol-senggol, cabut bulu kaki gitu ya, ejek-ejekan gitu ya, galau-galauan, ale-ale. Ini akan kita bahas karena hari ini yang merusak anak muda, penyakit bangsa ini terlalu banyak. Nanti saya sebut beberapa contoh. Penyakit anak remaja terlalu banyak. Kalau kita bahas kenakalan remaja terlalu banyak, mulai dari udun. Tahu kan? Tahu. Ustaz tahu Ustaz? Tahu. Ibu tahu udun tuh? Tahu. Yang cewek tahu udun? Enggak tahu. Tahu nih kenakalan remaja yang laki-laki biasanya. Tahu. Anak laki-laki. Terus belum lagi kenakalan yang lain terlalu banyak. Banyak anak remaja hobinya bohong, nyontek. Kalau saya bilang korupsi itu yang mulai di sekolah suka nyontek, copy paste, plagiat dan seterusnya. Ini semua kenakalan remaja. Dan remaja itu tadi saya bilang apa? Pemimpin bangsa ini. Bahkan Bung Karno pernah bilang apa teman-teman? Bung Karno tuh pernah bilang kalau ingin lihat bangsa di masa depan maka lihat anak mudanya hari ini. Wajar kalau Bung Karno pernah mengatakan berikan aku 10 orang tua maka akan kucabut Semeru dari akarnya, tapi berikan aku 10 anak muda maka akan kugoncangkan dunia. Hari ini apa? Berikan aku 10 anak muda maka akan fashion Citayam. Yo, gitu ya. Baik. Ini salah satu. Ini apa? Rokok, teman-teman. Kenapa sih? Karena rokok ini pintu. Saya pengen cerita rokok ini enak kalau bapak-bapak bilang kalau saya biasa ngumpul, saya termasuknya konsisten. Kalau teman saya merokok, saya tidak merokok. Saya selalu bilang saya tidak merokok. Jadi saya tidak bisa menghargai orang merokok, berarti merokok dulu baru kita ngobrol. Atau saya ada tamu yang merokok, saya tidak akan biarkan dia merokok di dalam rumah saya. Saya punya bayi, saya punya istri. Yang saya selama ini saya jaga dari asap rokok, dia merokok. Dan hari ini salah satu sumber kenapa saya pengen bahas tentang rokok. Yang punya rokok, yang punya perusahaan rokok, yang cintai rokok tidak merokok, benar? Benar, dia bisnis dengan jual rokok. Pertanyaannya, ya, 70% siswa merokok karena ditawari. Sepakat? Yang Ikhwan sepakat? Sepakat ya? Yang Ikhwan ditawari teman? Coba-coba dulu, tunggu dulu. Memang awalnya tidak apa-apa, apa kabar tuh? Enggak rokok? Enggak. Itu pertemuan pertama, pertemuan kedua mulai ada masalah dikit misalnya kan? Mulai ada masalah dikit apa? Coba lah. Ini bukan kata si Tajudin, ini kata siapa? Kata rumah sakit. Ketika anak-anak itu disurvei datanya, misalnya jantungnya udah bocor, paru-parunya udah bocor, gitu ya. Udah dapat penyakit liver dan seterusnya, udah rusak semua dalamnya karena dia masih muda, masih fase pertumbuhan, lalu dia berani untuk merokok, maka apa yang terjadi dengan tubuhnya? Lebih cepat rusak. Ketika rumah sakit tanya, kenapa sejarahnya rokok dulu? Coba ceritakan sejarahnya rokok dulu. Dari mana taunya rokok? Dari internet? Dari orang tua? Atau dari teman? Dari teman. Nah, mungkin ayah atau bapak kita ngasih di rokok itu berbahaya. Enggak. Tapi apa? Teman-teman kita gimana? Lihat dia awal-awalnya nyaman, habis itu pakai. Rokok ini teman-teman, narkoba salah satu ujungnya adalah rokok. Dan rokok ini sama sih sebenarnya dengan ini. Jadi tidak lama-lama waktu kita tidak terlalu lama. Ini 4.000 senyawa kimia. Teman-teman belajar IPA. Belajar kan? 400 zat racun yang sangat membahayakan tubuh. Kebanyakan orang muslim hari ini dia tahu, tapi tidak mau tahu. Dia tahu tapi tidak mau tahu. Maka Imam Al-Ghazali itu pernah menyebutkan ada 4 jenis manusia. Yang pertama, manusia yang dia tahu dan dia tahu bahwasanya dirinya tahu. Dia orang berilmu, guru-guru kita. Dia ngerti, maka dia mengajarkan. Ada tipe yang kedua, dia tahu tapi dia tidak tahu bahwasanya dirinya tahu. Dia adalah orang yang lupa. Orang rokok itu cepat tanya, tahu tidak dia rokok itu berbahaya? Kenapa masih melakukan? Oke, karena candu, karena apa lagi? Selain candu, karena coba-coba ya kan, kita tahu nih. Ini udah bagus, coba dulu dikit. Ya, itu yang paling bahaya. Karena karena anak muda sukanya coba. Apa lagi yang sering dicoba-coba sama anak muda selain rokok? Vape, masuk tuh rokok elektrik, vape. Bahkan dulu punya
Marketing vape bilang gimana? Vape itu aman karena tidak ada tembakau di dalamnya, padahal lebih berbahaya karena bahannya semuanya kimia, bentuknya cairan teman-teman. Itu lebih bahaya. Yang pernah lihat vape angkat tangan. Nah, ini kan pernah lihat yang cewek-cewek juga pernah. Saya baru sampai Pekanbaru kemarin. Saya kemarin ke Tanjung Pinang, nyebrangin mobil dari Batam. Kemudian saya lihat Ustaz ya, liburan ya, guru-guru ya, ke Batam, ke Lagoy ya. Nah, saya kemarin jalan ke sana. Naik kalau dari Punggur ke Bintang atau langsung ke Tanjung Pinang. Naik Roro. Saya naik Roro, itu cewek-cewek semua teman-teman itu merokok di Roro. Ada 4 orang. Dan santainya dia ngerokok, gitu kan, mulai ngerokok. Kayak bapak-bapak guys, bapak-bapak, rokoknya Surya. Saya rasakan. Pernah lihat rokok Surya? Surya itu rokok yang paling enak ternyata. Saya suka sama teman-teman saya yang ngerokok, sama saya punya komunitas kecil beberapa yang ngerokok. Ternyata Surya itu adalah rokok yang paling enak. Hanya kalau rokok sempurna itu gayanya aja. Makanya banyak anak muda itu di warung-warung, anak luar ya, pasti begitu Surya. Candunya lebih enak, lebih manis katanya. Cewek-cewek nih merokok. Ternyata hari ini rokok itu bukan lagi hanya untuk laki-laki, tapi cewek-cewek juga nyaman dengan rokok. Lalu saya tanya, kalau dulu perempuan merokok, maaf, tanda kutip, pasti perempuan tidak baik. Benar nggak? Kalau dulu yang merokok itu rokok, kalau perempuan yang merokok, pasti tanda kutip perempuan yang tidak baik. Hari ini ternyata perempuan, termasuk di Jakarta kalau teman-teman jalan, kalau mungkin lingkungan teman-teman itu saja, anak-anak baik, sekali-sekali lihat. Ternyata rokok ini awal dari segalanya. Kasih rokok, habis itu kasih yang lain. Yang sudah pernah merokok dan sudah berhenti, ke tangan, pasti malu-malu. Kok lebih tahu mereka ya? Satu. Katakan tidak dengan rokok. Meskipun ditawarin, karena semua jenis maksiat itu ditawarin. Kalau kita lihat cerita Nabi, begitu juga teman-teman. Bagaimana para sahabat itu digodain, ditawarin untuk buat maksiat. Kalau kita ikut teman, pertanyaannya, kadang-kadang anak muda ini yang paling susah ditolak adalah teman. Malu kalau nolak teman, benar? Jangan yuk, nonton yuk. Tidak bisa, mama marah. Anak mami kau. Iya. Mabar yuk. Yuklah. Kayak begitu. Maka teman. Yang ini yang kedua. Coba. Ayah. Ini ayah itu ya. Ayah 4. Ada yang kayak begini di sini. Yang awal ya kan? Baca dulu. Ayah sekitar 1 bulan. Saya bacanya pusing. Kalau kami matematika, saya baru matematika sama dengan saya. 4 YAH ayah sudah 1 bulan anniversary teman-teman. 1 bulan kami aja yang udah dikali 5 tahun biasa aja. Dan ini yang ke 1 bulan pakai sayangku, pakai W. Ini kalian selamat pagi Jones. Nah itu teman-teman, kalian bisa kayak aku baca tanpa langsung. Coba tulisan moonsnya ya, 11 moons. Ini lagi. Coba lebih pendek coba. Iya kan. Yang kedua, kalau narkoba itu awalnya dari rokok, maka satu yang lebih bahaya lagi ternyata adalah pacaran. Kenapa saya bilang kenakalan remaja hari ini terkait dengan seks bebas? Kalau orang tua biasa kenalnya seks bebas. Ini awalnya dari mana? Ini dari teknologi, dari media sosial. Salah satunya adalah dari, kalau ditanya, kita pernah survei. Kan bisa ditanya kapan pertama kali haid, kapan pertama kali mimpi basah. Standarnya biasa saja, itu bahasa yang harus berdasarkan di telinga. Jadi teman-teman, bahasa itu kapan pertama kali balikan laki-laki harus tahu. Kalau dulu angkatan kami dulu, kalau mungkin media jauh, biasa masuk SMP baru kan kelas saya balik. Kalau sekarang anak SD kelas 5 sudah balik.
Kenapa? Faktor media sosial, faktor teknologi. Yang anak muda hari ini sangat akrab dengan teknologi, bahkan sangat dekat dengan teknologi. Tidak bisa dipungkiri, benar? Benar. Makan megang HP, di mobil baru pulang buka mobil ambil HP. Bahkan bilang sama orang tuanya, HP jangan pulang dari mobil, nanti pulang dari sekolah. Hidupku tidak ada HP. Bahkan paket itu kalau tanda dia hidup aktif paketnya, kalau paketnya udah hilang dia mati. Itu anak muda. Dan apa teman-teman? Semua di dalam media sosial, di dalam internet semua ada. Sepakat? Mau cari kurotan yang Muzamil Hasbala ada? Mau cari imam yang ini ada? Ada. Bahkan videonya Ustaz Syam ada. Tapi kalau cari yang maksiat semua ada? Ada juga. Yang laki-laki tak tahu seperti laki-laki. Laki-laki itu hobinya nyendiri. Kalau bahasa psikolognya, laki-laki ini makhluk logika. Bukannya? Oh, tidak tinggal kalau dipakai. Kalau tinggal tidak tinggal ya. Nabung ya, nabung. Oke, punya wifi. Tepuk tangan untuk adik kita. Saya lanjut teman-teman. Terima kasih. Dia punya wifi. Kalau baterainya habis tinggal cas. Oke, good. Baik, teman-teman, saya pengen cerita. Jadi internet ini sumber segalanya. Laki-laki tadi saya katakan makhluk logika, perempuan itu makhluk perasaan. Maka perempuan itu sangat mudah digoda dengan, kamu cantik, udah senang kan dia tuh. Kamu ini. Mana enak perempuan? Dia bilang, kamu hitam tapi manis. Enak gak? Enak ya? Atau manis tapi hitam? Perempuan ini teman-teman, perempuan itu makhluk perasaan. Kalau nonton film, saya bedakan. Kalau perempuan nonton film Korea, ada yang suka Korea ya? Nah, sama. Misal, nonton film Korea itu kebanyakan perempuan itu rame-rame. Kalau ada cowok ganteng, lalu dibilang seperti ini gayanya, saya contohkan. Ih, ganteng! Kalau bisa, kayak begini. Benar? Kalau laki-laki tahu gimana kalau cewek tengok cewek cantik? Bedanya makhluk logika dan perasaan. Laki-laki kalau nonton film cantik, dia tidak suka rame-rame. Kalau bisa kamarnya dikunci, letak kursi, matikan lampu baru nonton. Masuk ke dalam WC sekali baru diaman. Laki-laki kalau nonton itu sukanya sendiri mungkin privacy. Benar? Terserah mau nonton apa ya. Laki-laki kayak begitu. Laki-laki, kenapa teman-teman mau pakai kaos kaki? Laki-laki itu bisa lihat betis teman-teman, dia bisa membayangkan segalanya. Karena tadi kalian tidak dikasih yang namanya kenikmatan mimpi basah. Laki-laki dapat. Maka logika laki-laki, IQ laki-laki lebih tinggi. Maka laki-laki itu berfantasi itu bisa lebih hebat dibanding perempuan. Maka kalau perempuan hati-hati. Ini contohnya tadi, papa mama usianya masih SD, kencingnya belum lurus. Hati. Iya, percaya deh. Teman-teman, tahu ya bedanya? Yang pertama tadi apa? Perempuan itu makhluk apa? Rasa. Laki-laki logika. Maka jangan mau dibodoh-bodohi dengan logika laki. Kadang-kadang laki-lakinya menjaga perempuannya, menawarkan ini yang terjadi di luar. Ini yang terjadi di luar. Ini yang terjadi di luar. Perempuan harus punya kemaluan, perempuan harus punya izzat, perempuan seperti motonya Al-Andalus, punya martabat, ya. Bermartabat Mesir, ya. Yang laki-laki juga jangan gombal saja, ya. Yang pacaran, pacaran itu hukumnya apa? Pacaran hukumnya apa? Nah, jangan tunjuk yang di sini ada yang pacaran. Saya lagi pacaran hukumnya. Hari ini anak SD sudah pacaran. Anak SD, percaya nggak? Saya konsultan di sekolah swasta juga di Alfikri. Saya konsultan pendidikannya.
Itu saya masuk 1 pekan sekali. Kemarin saya minta masuk kelas. Saya ekspor masalah siswa yang di SMA. Apa masalahnya? Paling saya marah sekali anak SMA pacaran sama anak SMP. Saya bilang, ini cerita dulu. Ada anak SMA satu pacaran sama anak SMP. Dan tahu nggak milih siapa? Kakak pacaran sama adik cowok. Berondong ya saya bilang ya. Wah, kayak begitu tadi. Karena apa? Faktor kesempatan, faktor keluarga dan seterusnya. Anak muda bukan lagi remaja, sudah harus bisa menentukan sikap. Berani tidak mengatakan pacaran itu haram? Berani. Iman itu apa? Tasdiqu bil qalbi, yakin dengan hati. Apakah cuma berani dengan hati? Tidak. Tapi apa? Iqrar bil lisan juga. Maka pacaran itu hukumnya apa? Lalu dibuktikan dengan akan perbuatan. Maka jangan sampai teman-teman lalu pacaran. Tahu ya? Kalau saya bisa pengen bahas lama-lama, tapi hari ini kalau penyumbang HIV tahu? Raja Singa tahu? Penyumbang terbesar sebelum nanti ada satu lagi yang lebih besar adalah pacaran. Seks bebas. Pernah teman-teman bahas HIV di sekolah? Saya kemarin ke SMP Al-Azhar. Saya bahas terkait dengan LGBT. Nanti saya kasih. HIV saya pernah tahu. HIV tahu? HIV itu kenapa bisa kena HIV? Siapa yang tahu angkat tangan? Kenapa orang bisa kena HIV? Oh, HIV apa? Oke. HIV itu apa? AIDS. AIDS. Penyakit. Ini satu penyakit karena tadi. Karena hubungan yang salah. Misalnya berganti-ganti pasangan. Anak SMP ada di banyak anak SMP di luar sana. Maaf, notabene yang negeri dan satu sisi punya survei. Bahkan ada masih di liputan kenal baca. Anak SMA Jakarta itu 60% sudah pernah melakukan hubungan badan. 60%. Tingkat SMP, maaf, ini saya sampaikan. Ini teman-teman sudah pada remaja, jangan sampai mau melakukan ini. Itu di atas di bawah angka 50 sampai 40 di Jakarta itu pernah merasakan yang namanya ciuman. Ini saya ada datanya sebenarnya. Bayangkan. Itu HIV itu apa? Penyakit kelamin yang tidak bisa disembuhkan. Nikah dia harus sama-sama menderita HIV. Nanti anaknya juga sangat besar kemungkinan positif HIV. Saya punya teman dekat sekali dah HIV. Sampai hari ini dia belum nikah. Jangan tanya dia siapa. Tapi sekarang dia belum nikah. Teman HIV ini tidak akan ada masa depan lagi lah kalau saya bilang. Siapa yang biasa kena? Maaf, PSK, pekerja akses komersial. Di Pekanbaru tinggi sekali angkanya. Cuma disimpan sama BKKBN. Kalau teman-teman nanti undang sama BKKBN, kenakalan remaja banyak usia SMP. Cobalah, karena kalau kita pulang mungkin ustazanya sering istighfar di jalan. Anak SMP boncengannya kalah pula kayak orang kita yang berkeluarga. Kita aja makan tuh yang rapat kali sampai oksigen pun tidak lewat lagi. Iya, kita aja mungkin kalau Ustaz Salim atau Ustaz Syed jemput istri, tidaklah sampai pulang pun kayak mau lepas. Ini coba lihat. Masih malam jam 12 saya tadi malam pulang dari UIN ke arah Durian. Itu masih banyak anak-anak muda yang berkeliaran berdua ngapain gitu saya. Ya, gitu. Kalau suami istri nomor dong. Coba lihat lagi. Yang ini yang tadi. Oh, si mami. Ini apa LGBT itu apa? Satu orang angkat tangan, yang dua yang angkat tangan. Oke, kakak pakai masker. Apa LGBT? Oke, lesbian itu perempuan suka sama perempuan. Maaf, kucing mau tidak kucing betina sama kucing betina? Mau tidak kambing jantan sama kambing jantan? Anjing jantan sama anjing jantan? Hewan saja tidak mau, manusia lakukan. Pernah tidak mau? Ini laki-laki perempuan? Laki, siapa namanya? Mami namanya. Kita bahas kemana dia? Jauh. Kesana dia. Oke, ayo. Ada semua yang ada di Jakarta sih. Nah, ini dia tadi. Coba
Teman-teman lihat ini, laki-laki perempuan. Laki-laki apa pusat? Di Pekanbaru banyak. Bahkan di sekolah, maaf, ada banyak sekolah yang menghalalkan itu. Serius. Dikasih peluang, Ustaz. Yang lembek-lembek, yang laki-laki bilang lunak, Ustaz lunak nggak salah, yang penting normal. Ini difasilitasi. Nanti kamu jadi fashion show ya, nanti kamu jadi desainer ya, nanti kamu jadi yang kerja di salon. Saya lihat. Difasilitasi sama guru. Beruntung antum, takbir untuk guru antum. Takbir. Ada guru yang di sini bilang cintai laki-laki, ada enggak? Yang laki-laki cintai laki-laki, ada enggak? Di luar sana banyak orang-orang bilang ngapain? Logika sederhana. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Cinta itu anugerah. Tuhan tidak akan pernah salah memberikan cinta. Dan siapa kita cintai? Ini liberal. Tahu Islam liberal? Pernah dengar tak? Islam liberal. Islam liberal pacaran itu boleh. Yang penting cuma status. Dan sentuh-sentuhan. Salam pacaran syar'i. Assalamualaikum muhti. Atau yang laki-laki menghubungi yang perempuan, Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam bang. Dek, kita mulai pacaran kita malam ini dengan basmalah. Selesai pacaran, kita akhiri dengan hamdalah sama doa penutup majelis. Iya, kayak begitu. Kenapa tadi? Karena sudah liberal di kepalanya. Yang tadi bilang pacaran halal tapi masih pacaran, mas. Maka apa? Ada bibit liberal di kepala kita, teman-teman. Nih coba lihat. Kreatif penting, tapi jangan sampai menentang agama Allah. Fujurlah wa taqwa, cuma dua pilihannya. Kita hidup durhaka atau kita hidup takwa. Surga itu balasan untuk orang bertakwa, neraka itu balasan untuk orang untuk yang durhaka. Anak muda yang hari ini di Andalus menghafal Quran, benar? Wajib Quran, benar? Jaga aurat, benar? Di surga tidak ada lagi tuh capek baca Quran, capek sholat duha, capek berjamaah dari kelas ke sini, capek dengerin ustaz, tidak ada lagi. Surga itu jannatul naim. Sekarang tidak apa-apa kita capek-capek karena surga tidak ada capek lagi. Tidak apa-apa sekarang kita lelah karena di surga tidak ada lelah lagi. Tidak apa-apa malam dingin bangun tahajud, yang laki-laki sholat subuh ke masjid berat, hujan dan seterusnya dilawan. Karena sejatinya di surga tidak ada kata capek lagi. Hidup kita paling lama 63 tahun kalau kita ikut Nabi Muhammad SAW. Apa sih yang kita inginkan dari dunia yang sebentar ini? Yang kata Nabi tidak lebih dari bangkai anak daging kambing. Tidak lebih. Yang hari ini kita lakukan masalah dunia, pacaran, merokok, kayak gini tadi fashion show, buka-buka alat, bahkan melawan takdir Allah. Yang nilai hidup selamanya di dunia. Apa kata surah Duha? Akhirat itu awal dari segalanya. Dunia ini bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Boleh teman-teman punya cita-cita tinggi, bebaskan kembali Andalus, boleh. Tapi satu, jangan pernah lupa untuk kita mati enak. Nah doanya, lagu ini indah sekali. Bahagiakan aku di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya bahagia di dunia dengan tidak melanggar yang sudah syariat. Ini udah jelas nih. Ya laki-laki mau jadi perempuan. Tahu musim taruna? Tahu. Laki-laki atau perempuan? Tahu Pak Betty? Tahu. Laki-laki atau perempuan? Cuma karena itu sedia kita bahas. Tapi tadi lihat ini. Maraknya ternyata yang dicintai itu teman-teman bukan sekedar fashion show, tapi ada misi, ada LGBT. Tunggu Pekanbaru, saya yakin nanti di Sudirman juga ada, di Padang sudah, tunjukkan outfitmu. Ini outfit kan? Sepatunya berapa? 75.000. Kacamatanya berapa? 15.000. Oke ya namanya? Itu tidak oke saya bilang. Iya, hari ini dia dicintai sama anak muda. Cobalah, kita akan bersama dengan sesuatu yang kita cintai. Aku junnu jannada. Antum masuk nanti kita meninggal dengan sesuatu yang kita cintai. Kalau cinta HP berlebihan, HP antum menentukan antum surga neraka. Kalau antum cintai ustaz antum, minimal antum punya modal. Kalau ustaz masuk surga dengan aneh. Kalau antum berteman sama teman yang soleh, minimal teman yang soleh antum masih syafaat. Aku temenan sama dia,
ayo ikut aku sama di surga. Tapi tadi temenan sama orang merokok, temenan sama ahli pacaran, temenan sama LGBT, dibawa kemana kita? Mau masuk neraka? Yang mau masuk surga angkat tangan. Saya tunggu pastikan. Angkat tangan. Tapi semoga semua melihatnya di surga. Jadi anak-anak muda harus cerdas. Kali ini agenda-agenda yang hadir untuk anak muda itu tidak semuanya murni untuk hiburan. Ini contoh. Ini bukan saya yang katakan, tapi siapa yang katakan? Tribun Network, media lokal menjangkau Indonesia sampai on TV. Bukan saya juga yang katakan. Kalau fashion show di sana tuh, ini sangat LGBT bukan, tapi media. Sama kayak game online itu diciptakan bukan hanya untuk sekedar mereka bisnis. Coba lihat, anjay dari mana? Anjir dari mana? Orang main game ada istighfar, astagfirullah. Ada enggak? Yang adanya apa? Maaf, pasti umpatan, pasti kotoran yang keluar. Maka hati-hati. Coba film Korea enak-enak ditonton ya. Enak-enak ditonton. Ada enggak orang Korea berjilbab panjang kayak antum? Ada enggak? Orang Korea ganteng hafal Quran. Karena semuanya settingan, teman-teman. Film itu settingan. Yang ada nama Siti Aisyah pengen menikah sama orang Korea. Misal namanya di sini ada dengan Siti lah. Siapa namanya misalnya? Kita lagi ya. Sekarang kalau kita mau aksen semuanya Nabila, Helia, gitu ya. Kita muslimah semua. Nama orang Arab semua. Kalau kita di Indonesia nama Arab semua. Pengen nikah sama orang Korea. Membayangkan nanti dapat suatu. Saya boleh tanya, bahkan ini sendiri. Satu, betul. Saya pernah tanya sama orang dekat saya punya pacar kok. Siapa pacar kamu? Artis Korea katanya. Udah sampai ke sana gitu, pacar dunia maya dan udah waduh. Teman-teman hati. Oke, baik, katakan next. Kurang kuat. Laki. Sekarang tadi itu penyakit. Saya sebenarnya tidak pengen lama-lama bahas penyakit. Ngapain? Kita bahas imun. Vaksin gunanya apa? Untuk menghindarkan kita dari penyakit, macam-macam penyakit. Iya. Ya dan seterusnya. Maka saya pengen bangun vaksin. Coba kita lihat sekarang prestasi ternyata ada yang buruk, ada yang baik. Allah pasti memberikan dua hal. Menunjukkan kebaikan, menunjukkan keburukan. Kita lihat yang baik. Nih, ternyata ada manusia yang tahu septic tank di rumah ada? Ada. Itu teman-teman sama anak dua nih, Novia dan Nurul ini teman-teman, dia dari Malang. Dia bisa buat energi alternatif dari manusia, dari urin manusia, dari yang orang anggap itu kotor. Mereka berpikir ya di luar, berpikir orang biasa. Jadi kalau orang tiap hari bisa lama-lama dunia penuh rumah dia pagi. Habis WC kita aja mungkin setiap 3 tahun disedot. Kenapa penuh? Dan ini ternyata juga limbah. Maka anak pelajar SMA ini berpikirnya apa? Nih, dia menang, dia bawa ide ini, medali emas di ajang internasional. Memanfaatkan urin manusia akan diubah menjadi energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak. Jadi kedepannya minyak bensin habis aja. Urin boleh ini dua, bisa BHK, bisa BHP. Hebat? Hebat. Bukan hanya cita yang hadir itu. Hari ini kan manusia pulang yang kedua. Tahu limbah sapi? Tahu kotoran sapi? Tahu kan? Ternyata apa teman-teman? Sama dua cewek ini, si Iza sama si Niki, kelas 11, sukses meraih medali emas di ajang Indonesia di ajang Indonesia di Jakarta, membawa ide gimana kalau limbah sapi itu dijadikan sebagai pengaruh teman-teman. Sama tahu nggak obat yang teman-teman pernah makan obat apa ya? Yang tidak herbal, Sanaflu kan? Sanaflu. Tahu nggak babi? Tahu babi? Tahu bahasanya apa? Kinzir ya. Babi, teman-teman, itu semua dari babi itu kan dijadikan obat. Ya, maka dulu ada apa? Babi itu bulunya dijadikan ini. Bahkan hari ini semua babi itu di obat sangat dekat dengan yang namanya babi. Karena tulang-tulangnya itu nanti dijadikan bungkus obat dan seterusnya. Maka ternyata anak ini mikir lain gitu. Ini ada sapi, bahkan babi itu kotorannya tahu sekarang ini sedih sekali. Kotoran
Kalau teman-teman beli sayur, kalau sayurnya busuk, itu kotoran babi dijadikan pupuk untuk sayuran. Karena ternyata babi itu banyak, dan yang kedua itu bisa menimbulkan sayur. Maka kalau beli sayuran sekarang hati-hati. Hati-hati. Kangkung, bayam, kayak begitu ya. Bahkan ikan nila. Tahu ikan nila? Ikan nila itu pernah ada ikan nila besar. Tapi tak beranak. Kalau kita melihara nila, kecil-kecil tapi punya anak. Besar tapi tidak punya telur. Karena dikasih pil KB teman-teman ternyata. Saya belum tahu juga ketika diskusi dengan dokter spesialis anak, dan itu penyakit semuanya. Dan hari ini anak muda makan semuanya. Nggak peka sampai ke sana. Ini anak muda yang di kotoran dijadikan ini. Ikan nila yang besar ternyata itu tidak rekomendasi untuk kita beli. Kenapa? Besarnya itu karena dikasih pil KB biar tidak beranak, dia membesar terus. Dan itu kerjaan siapa? Non muslim. Nah, kerjaan orang di luar Islam. Maka hati. Terus ini, yang lain sibuk main handphone, sibuk main, dan dua anak ini sibuk ciptain games. Kenapa? Hania dan Fahma lihat adiknya itu ceritanya gini teman-teman. Adiknya itu hobi main game. Dia buat game edukasi, ada yang kelas coding nggak sih? Hobi coding. Apa? Ada coding tahu? Buat program teman-teman. Nah, ada ya. Nah, bagus. Coding itu buat program games, buat games edukasi. Boleh ikut coding. Bimbel coding, les coding. Dan dia ini tahu, dia bisa buat satu game dipraktekkan di Malaysia dapat juara. Buat game. Jadi game itu kan rumusnya, nih layar ini teman-teman, itu cuma 0 dan 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ini tahu nggak? Ini disusun dengan angka berapa? 1, 0, 1, 0, 1, 0, maka jadi seperti ini. Tergantung kita hebat menyusun 1, 0, 1, 0. Tanya sama Ustaz Syed. Buat program ya. Karena program itu harus jago matematika, ya. Terus jago matematika. Nih, bapaknya naik motor pergi kerja. Kepanasan, kasihan bapaknya. Helmnya dipasang asik. Jadi ayahnya kerja pakai apa? Helm. Lihat ayahnya itu kepanasan. Maka kasihan dia. Maka apa yang dia lakukan? Dia buat helm yang ada AC-nya. Helm berpendingin. Hebat? Rasanya itu tak terlalu, saya berpikirnya dan terlalu susah. Bisa masukkan kipas angin gitu ya. Kan helm itu kan bisa dimodifikasi. Dan dia berhasil nih. Dan itu dibawa ke Thailand juga mendapatkan medali emas. Anak SM yang usia 14 tahun bukan tangan. Udah punya karya apa? Udah nulis buku? Atau sudah punya status di Instagram? Tidak juga punya gitu. Punya Oke. Pertanyaan saya, yang punya akun Instagram angkat tangan. Yang punya akun Instagram angkat tangan. Yang tak punya memang sudah punya Instagram? Serius? Oke. Turun. Yang kali ini bisa ngasih uang 1 miliar ke kakak-kakak Izi angkat tangan. Yang kali ini langsung bisa ngasih uang 1 miliar ke kakak Izi untuk bangun masjid. Ada? Yang mau banyak? Oke, 1 juta. Yang mau ngasih 1 juta langsung bangunkan 1 juta nggak bisa bangun masjid. 500 juta, ada nggak? Nggak ada. Teman-teman saya tanya, kalau kita punya Instagram, bisa nggak kita bangun masjid? Bisa, ya kan? Bisa nggak? Kalau teman-teman tidak bisa hafal Quran, minimal nge-share di Instagram itu tentang Al-Quran. Apa makna surah ini? Anak muda hari ini tidak mau menunjukkan kebaikan. Maka orang kafir di luar sana, orang yang tidak baik itu Instagramnya isinya semua yang tidak baik. Kenapa? Karena IG-nya anak Al-Andalus isinya cuma 0 postingan. Cuma digunakan untuk stalking. Cuma digunakan untuk status orang. Karena apa? Yang baik-baik sembunyi. Kenapa kejahatan itu merajalela? Karena anak-anak baiknya itu suka sembunyi. Cuma dimanfaatkan sama media. Benar tak? Siapa yang di sini postingannya sudah 100 tentang kebaikan? Ceklah. Coba tuh lihat anak-anak orang kamu di sana postingan itu isinya tentang agamanya, tentang ininya. Nah, kita malu. Kalau tidak bisa ngapal 30 juz, minimal tafsir Al-Quran di-share di media sosialnya. Takbir. Sekarang saya masuk lebih cepat, waktu kita sudah lewat 2 menit. 3 kunci menjadi pelajar berprestasi. Berapa kunci? 3. Yang pertama, bersyukur. Saya ditanya, kenapa bersyukur? Banyak hal ini Al-Andalus belajar di kelas ngantuk ada?
Tak dengerin gurunya ada? Teman-teman dapat syukur, banyak orang mau sekolah di Al-Andalus tapi nggak punya duit. Tak ditakdirkan Allah. Teman-teman sudah sekolah di sini jadi siswa, kalau pasti main-main, tidak rajin belajar, masih lawan guru, nggak bersyukur. Coba tanya kepala sekolah tuh. Banyak dah Ustaz orang yang mau masuk ke sini tapi banyak faktor yang membuat mereka tak masuk. Banyak. Kalau masih ngantuk dengerin ustazanya, masih malas belajar, nggak bersyukur, nggak akan bisa berprestasi. Sekarang coba pikirkan dalam waktu 1 menit hal yang pagi ini teman-teman ingin syukuri. 1 menit saya kasih waktu. Oke, nama itu siapa? Namanya? Panggilannya? Tasiri. Tulazedes. Tepuk tangan untuk Tulazedes. Dengan saya syukuri, dengan pendek dan ngomong saya masih hidup. Banyak orang lupa bangun pagi sibuk masih megang HP dulu, lupa ngucapin alhamdulillah aku masih bisa hidup. Kalau tadi malam ketika tidur aku bangun sudah di kuburan, aku sudah bangun dan berpisah dengan badan dan ruh, di mana aku? Yang lain saya ingin tanya kehidupan. Apalagi yang kita syukuri pagi ini? Oke, masih bisa nafas. Coba tadi pagi aku koma, tidak bisa nafas pakai bantuan oksigen. Aku udah di rumah sakit. Ya banyak orang yang mensyukuri bernafas. Sehingga masih bilang apa? Masih sombong dia jalan. Kalau kata Allah, dia tidak nafas lagi, mati ya. Kalian begitu. Dan lagi, yang akhwat yang disyukuri apa? Punya tubuh yang sempurna, bayangkan. Karena banyak orang tidak punya kaki. Mata ini mahal kalau sudah dicolok sama orang, kalau sudah buta. Kaki ini terasa mahal kalau sudah keseleo. Gigi ini baru mau dirawat kalau sudah sakit gigi. Apa lagi tadi yang di sini? Yang mau disyukuri? Masih bisa ngomong. Masih punya hobi? Oke, keren, banyak orang yang tak punya hobi. Masih bisa ngomong. Ada orang tak punya ngomong. Maka bersyukur. Kalau antum bersyukur sebagai anak Al-Andalus, Ustaz yakin antum berprestasi. Aku sekolah di Al-Andalus, tidak semua orang suka di Al-Andalus. Aku pagi ini bisa hidup, aku pasti punya hobi, aku pasti bisa ngomong, aku pasti punya tubuh sempurna. Kalau yang lain bisa, kenapa aku tidak bisa? Takbir! Takbir! Lihat ini apa? Nah, kalau contoh saya seperti ini, teman-teman bilang ya. 1, 2, 3. Ini apa? Tunjuk. Tunjuk. Kalau menurut saya seperti ini, teman-teman bilang iya. Apa? Oke, tes. Ini kelingking, bukan jempol. Ini bilang sip. Ikutin adanya. Kok iya. Ini apa tadi ya? Ini dia. Kita tes. Kita lihat yang kedua. Ini siapa dulu? Yang kedua kreatif. Ada budaya Islam hari ini tidak kreatif, benar nggak? Coba kemarin yang menang Olimpiade Matematika Internasional itu bukan Muslim. Bukan Muslim. Orang Indonesia sih, sebenarnya orang Indonesia, tapi bukan yang pakai jilbab, bukan yang hafal Quran. Kemana sih anak-anak muda Muslimnya? Sembunyi, saya bilang. Sembunyi. Tidak bisa. Ini kenal. Belum saya tanya dari Arif Muhammad Mbak Deni. Saya akan sampaikan penghasilan Mbak Deni karena kreatif Arif Muhammad. Tahu dari Muhammad ini dulu apa backgroundnya? Apa? Enggak tahu. Keduanya bukan. TK? Ya, itu TKW, TKI. Dia TKI di Abu Dhabi, bisa beli handphone, yang punya handphone. Tahu modal pertamanya buat konten, itu HP kayak kakak yang di sana tuh. Nah, itu HP-nya tuh. Pakai HP kayak gitu dia beli, di Abu Dhabi, dia buat konten. Karena apa? Dia pengen mengubah nasib. Aku tidak pengen dari TKI, aku pengen pulang ke Indonesia sama istri, sama keluarga, sama anak di Indonesia aja. Maka buat konten apa? Buat konten Magnetti.
YouTube. Awalnya bukan YouTube, hanya sekedar video yang bisa di Facebook di mana-mana. Akhirnya sampai ke Indonesia, udah punya uang, berniat jadi content creator. Ini tahun 2019 kami ambil datanya ketika subscribernya teman-teman masih 7 juta. Tahu sekarang makin subscribernya berapa? 12 juta. Ini saya sampaikan di seminar beasiswa yang ada di Jawa. cek di PCM. Saya sampaikan apa? Penghasilan Bang Betty, teman-teman nonton Bang Betty tahu 46,2 miliar per tahun. Kalau uang 1.000 penuh uang ini. Tidak bisa kita duduk. 46,2 miliar. Per bulannya berapa? 3,8 miliar. Per harinya berapa? 128 juta. Per jamnya 5 juta 347 ribu. Fantastis teman-teman. Kita yang satu tangan dia yang hebat, bukan kita yang hebat. Terus satu tangan. Kita punya HP? Punya penghasilan? Ada yang tidak, banyak yang tidak daripada yang punya. Hobi nonton YouTube? Hobi, tapi tidak konten? Enggak. Kenapa? Halo, tidak kreatif padahal bisa. Cuman main HP. Dan sebenarnya teman-teman media sosial, saya punya siswa satu public speaking namanya Dinia. Dia sekolah di SMA IT Dinia Putri. Dia sukanya gambar. Dia sudah punya subscriber di YouTube 67 ribu. Hobinya gambar. Dia sudah AdSense, sudah bisa berpenghasilan 1 juta per bulan. Dia bilang, apa saya tamat SMA di Dinia Putri, saya tidak mau lagi kuliah. Saya pengen bentuk tim, fokus jadi YouTuber. Keren. Jilbabnya panjang, dia bercadar. Tapi tak pernah ketahuan siapa sih yang punya konten gambar itu. Saya juga kenalnya karena dia belajar Fiverr sama saya tahu. Ternyata YouTube-nya itu sudah AdSense, sudah punya penghasilan 1 juta. Itu masih kerjain sendiri. Belum tahu pakai Pentab itu teman-teman? Yang gambar. Tahu. Nah, itu. Sekarang anak mudanya kemana yang ini? Apa kreatifnya? Udah buat apa? Tadi 14 tahun buat helm. Nabi 7 tahun, 8 tahun itu udah mengembala. Kita halo, ya gitu ya. Nah sekolah, karena tadi Indonesia tolong ke sekolah. Nabi 14 tahun sudah keliling dunia, udah jualan. Kita 14 tahun masih minta uang jajan, bahkan 17 tahun masih minta uang jajan. Setiap lagi pas kuliah masih juga minta uang jajan. Ini kapan merdeka finansial? Asik, karena udah sekarang gitu ya, merdeka finansial. Iya, kapan mau punya penghasilan? Yang SMA pengen punya penghasilan angkat tangan. Kan masih pengen aja, udah pengen masih. Yang kuliah pengen biaya sendiri angkat tangan. Harus berubah dari sekarang. Kreatif. Coba yang bisa dicoba. Nih COVID kemarin ada anak muda karantina berdua ide bisnis cuci sepatu dilakukan pelajar di kala pandemi. Teman-teman semua punya sepatu? Ya. Ada yang berpikir, ada yang di sekolah, oh aku punya jasa laundry sepatu. Kalau kan mau cuci sepatu kalian sama aku aja. Oh, nggak malu dia teman-teman. Mungkin si bro ini punya minta bro ini sepatu sama aku aja, satu sepatu 25.000. Bayangkan. Siapa yang nyuci? Mungkin teman-teman yang putus sekolah. Kita kadang-kadang tak lihat itu, tak kreatif. Teman-teman semua punya jilbab, aku jual jilbab lah. Teman-teman semua punya sepatu, aku punya laundry sepatu lah. Teman-teman semua butuh kaos kaki, aku sediain jasa jual kaos kaki lah. Nggak kreatif. Lalu market day jualan apa? Bakwan, es cilok. Iya, dulu kita dibodoh-bodohi. Muslim itu jual parfum aja, jual kitab aja, jual buku aja. Urusan tanah, jadi pemimpin biar kami aja kena kafir. Enggak, teman-teman harus jadi pengusaha properti, pengusaha tanah, pengusaha yang lain sebagainya. Jangan jualnya parfum terus. Boleh jual parfum, tapi yang besar, ya kan? Nah, lanjut. Sebutkan warnanya. Merah, biru, hitam, kuning, Sekarang sebutkan warna tulisannya. merah, kuning, merah, biru, Merah atau biru? biru, Salah. kuning, biru, merah, Merah. biru, Hijau. Mana hijau? Kenal dengan ini yang ketiga. Siapa? Yang ketiga tuh Michael siapa? Michael Jordan. Tepuk tangan untuk Michael Jordan.
udah bersandar, udah kuat, nggak bisa. Baru jam 1 udah ngantuk Nabi, kembalinya lebih bahaya, teman-teman. Maka supaya nih Michael Jordan pernah ditanya, ketika diwawancara sebuah majalah disampaikan, sepanjang karir saya lebih dari 9.000 tembakan saya meleset, saya juga pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan syuting penentu kemenangan, namun gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan dalam hidup dan itulah sebabnya saya bisa berhasil. Ini baru main bola, main futsal. Iya, aku udah cocok lah main futsal. Itu main bola ini aja, main HP aja. Yang perempuan baru belajar ini nasyid atau yang kayak tadi nyanyi. Ini jadi suara aku udah cocok ini nasyid, udah passion bro. Nengok Michael Jordan, pemain terbaik NBA teman-teman, 26 kali itu gagal. Tuh, 9.000 tembakan meleset, 300 pertandingan dia kalah. Apakah ini langsung menang? Enggak. Ini kayak tadi, kalau disuruh doanya sampai bagus, sudah langsung pertama kali tampil, latihan. Intinya semangat, tapi quotation terakhir dari saya. Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan periak kebodohan. Belajar kemarin yang tak mau belajar, besok di masa tua baru nyesal. Mau menyesal di masa tua? Karena penyesalan selalu datang di akhir. Di awal itu pendaftaran. Terima kasih. Ini media sosial. Teman-teman bisa berkoneksi di sosial media. Ini dia. Instagram saya kamalmukhtar.id. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.